Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik Manajemen Investasi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Mega Tunjung Hapsari MAP. Selanjutnya kami akan membagi presentasi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pengenalan anggota dan pengenalan materi. Yang kedua, tanya jawab. Dan yang ketiga, penutup. Berikut perkenalan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mita Eka Putri Setianing Tias. Yang kedua ada Muhammad Ihsan Zaini. Yang ketiga ada Priska Olivia Fitrianingsih. Dan yang keempat ada Salma Deviani Shivana. International Capital Budgeting. Capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal atau proses perencanaan pengeluaran untuk tensial. Capital budgeting menunjuk kepada keseluruhan proses pengumpulan, pengevaluasian, penyelesaian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari setahun. Artinya, merupakan investasi jangka panjang yang umumnya menyangkut pengeluaran yang besar yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Capital budgeting yang optimal akan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Penganggaran modal. Penganggaran modal adalah suatu proses dari analisa proyek-proyek yang potensial. Proses ini penting dalam memberikan keputusan apakah proyek investasi layak dijalankan oleh perusahaan atau tidak, sehingga dapat berakibat berhasil atau tidaknya perusahaan di masa yang akan datang. Penganggaran modal terdiri dari 1. Perencanaan proyek investasi dan perhitungan inisial investment yang dibutuhkan. 2. Estimasi atau perkiraan arus kas baik masuk maupun keluar. 3. Evaluasi terhadap arus kas dan pemilihan proyek. 4. Pengevaluasian kembali proyek investasi yang ditetapkan menggunakan metode payback period, discount payback period, net present value, dan internal rate of return. Analisis resiko dapat dilakukan untuk semua keputusan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran modal. Tujuan analisis resiko adalah untuk mengukur resiko dari proyek penganggaran modal yang potensial dan untuk memadukan informasi tentang resiko tersebut ke dalam keputusan penganggaran modal. C. Teknik perhitungan capital budgeting. Payback period diartikan sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan suatu investasi akan bisa kembali. Periode ini menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahun ini. Hasil perhitungan dinyatakan dalam satuan waktu yaitu tahun atau bulan. Payback period sama dengan nilai investasi atau PROCAT. Net present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor atau arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitungnya diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, pemeliharaan, dan perkiraan manfaat dari proyek yang direncanakan. Jadi, pengendalikan teknik arus kas yang didiskontokan. Internal rate of return. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengambilan atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. 2. Analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment. Foreign direct investment memiliki hubungan positif baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap nilai tukar rupiah. Hal tersebut dikarenakan peningkatan investasi akan dapat memperkuat perekonomian suatu negara. Semakin kuat ekonomi negara, maka akan dapat memperkuat nilai tukar mata uang negara tersebut. 3. Foreign investment.
Investasi asing atau foreign investment adalah penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerjasama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia dengan harapan beberapa manfaat di masa depan. Bagi negara tujuan, investasi asing menjadi sumber pendanaan penting bagi perekonomian selain melalui tabungan nasional. Modal asing menciptakan lebih banyak pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kekayaan di negara tujuan. Namun, kadang memunculkan sejumlah resistensi. Modal asing menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama akibat pergerakan arus modal jangka pendek. Foreign investment sendiri terbagi menjadi dua, yaitu investasi asing langsung dan juga investasi portofolio asing. A. Investasi asing langsung bersifat jangka menengah atau panjang, yang dilakukan oleh investor asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan investor domestik. Tidak hanya berbentuk pengeluaran aset finansial saja, tetapi juga berbentuk pengeluaran aset real yang disertai dengan adanya kontrol langsung dari pemilik aset atau investor atau induk perusahaan di negara penerima. Investasi asing langsung dipengaruhi oleh suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan juga infrastruktur atau energi listrik. Investasi asing langsung dibedakan menjadi dua, yaitu investasi asing langsung horizontal dan juga investasi asing langsung vertikal. Investasi asing langsung horizontal memproduksi barang yang sama di beberapa negara, memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungannya terdapat pada efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. Investasi asing langsung vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara yang memiliki biaya produksi rendah. Kemudian, hasilnya akan disalurkan kembali ke negara induk perusahaan untuk diproses lebih lanjut. B. Investasi portofolio asing mengacu pada investasi jangka pendek pada instrumen keuangan di negara lain, melibatkan pembelian saham, surat utang, reksadana, ETF, atau jenis instrumen keuangan lainnya di negara tujuan. Mereka lebih dapat diperdagangkan dan biasanya kurang permanen. Beberapa mengambil jangka waktu pendek terutama untuk tujuan spekulatif, sementara yang lainnya berorientasi sedikit lebih panjang. Investor tidak memperoleh saham pengendali di suatu perusahaan. Dalam akuntansi nasional, investasi portofolio asing merupakan komponen dari transaksi modal di neraca pembayaran. Neraca pembayaran mengukur jumlah uang yang keluar masuk dari sebuah negara selama periode tertentu. Biasanya kuartalan atau 1 tahun, secara umum terdiri dari transaksi berjalan dan transaksi modal. Dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi, risiko sovereign, suku bunga, tarif pajak, dan nilai tukar. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.